Ya, itu memang dari 10 sekolah yang saya bina itu ada yang di premium asli ya, ada di middle up, ada di middle, ada yang di low. Jadi di Buya, ada di Alima itu memang disengaja melayani segmen premium. Dulu ketika kami bangun tahun 89 itu berpikir hampir semua tokoh kunci dalam masyarakat itu anak sekolah di Santa Maria, Sintui, Stenbos, dan lain-lain. Karena ingin anak-anaknya masa depannya bisa masuk ke UI, ITS, Singapura dan lain-lain. Anak Muslim lebih, anak keluarga Muslim. Karena mereka merasa tidak nyaman, tidak aman kalau anak-anaknya dititipkan ke sekolah Islam waktu itu, Pak. Waktu itu. Mereka Pangdam, Kapolda, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala-kepala Dinas, pengusaha-pengusaha menengah ke atas itu merasa tidak nyaman sekolah Islam. Karena memang ya salah kita juga. Sekolah Islam itu waktu itu dikelola dengan kurang baik manajemennya. Layamu itu walayahya. Mati segan, hidup tak mau, bagai kerapah hidup di batu. Jadi gak lurus. Kotor, kemproh, pesing, ya, nggak disiplin. Ya. Nah kita ingin mengubah mindset tentang cara pandang masyarakat terhadap sekolah Islam. Kita bangun sekolah alim. Kita bikin mahal, apa? Bikin mahal biar apa? Tapi akhirnya apa? Kalau ke atas itu Polda itu anaknya dia lagi, sampai Kapolda, Pangdam. Gubernur, wakil Kusipul itu anaknya tiga-tiganya di Alif. Arif Afandi itu di Alif. Imam Utomo cucunya di Alif. Ya. Dan sudah menjadi trademark sekolah Islam bagi kalangan menengah ke atas Surabaya adalah Alif. Itu kan apa namanya keuntungan yang luar biasa. Orang-orang di posisi kunci dalam masyarakat yang punya pengaruh dalam dakwah Islam, cucunya anaknya di Alif. Strategi dakwah ini sebenarnya. Tapi bagi sebagian kalangan borju ya, ya bisnis ya, padahal kita tidak itu. Padahal dengan ada yang hikmah, ada dana masuk dari kalangan menengah atas, bisa kita subsidi silang kepada sekolah-sekolah di sekitar Alifah ya, kurang-kurang. Ini kita belum menjawab, masih sulit, kita baru menjawab mengapa kita ambil segmen itu. Tapi kalau hanya segmen ini yang digarap, menengah juga harus digarap, ya maka industri Al-Falah, Triodul Jannah, seperti Al-Taqwa, itu sektornya di bawahnya. Banyak kelas-kelas menengah, para manajer, kepala-kepala biru dan lain-lain yang mungkin di sini nggak kuat, dilayani di segmen itu. Mereka sholatnya baik, mulai berbusana muslim. Ya. Akhirnya bapak ibunya belajar ngaji kepada anaknya. Ya. Karena memang lembaga dakwah. Sekolah ini adalah instrumen dakwah. Untuk mendakwahkan Islam lewat pendidikan. Akhirnya masuklah ke keluarga-keluarga muslim. Nah, memang dengan adanya segmen itu menimbulkan layanan yang berbeda. Dari sisi substansi pembelajaran, kurikulumnya sama, tetapi sarana pendidiknya beda. Ya. Alifah ya, seperti ada kolam renang, dan yang ibu-ibu sampai kemes, dan yang guru punya kolam renang, kapan lalu takin punya kolam renang, gitu ya. Padahal kolam renangnya kan bosan sekali, laut pasti mewah sekali. Kita di segmen itu main di segmen itu begini. Nah, saya kira tapi dari yang saya lihat, mungkin tinggal memberikan keluasan kepada guru untuk menghias kelas tadi. Ya. Kadang-kadang LPI kepala sekolah itu gemes kalau kelasnya itu paling apa ya, rame gitu. Padahal kelas ya sudah seperti itu. Kelas ya seperti itu. Beri ruang guru kebebasan untuk bagaimana kelasnya itu menyenangkan bagi siswa. Kelas itu jangan menyenangkan bagi ketua LPI, jangan menyenangkan bagi ketua yayasan, tapi menyenangkan untuk anak-anak. Kerasan di sekolah, apalagi full day lagi. Ya, kita duduk mulai 2 jam aja sudah. Jadi anak-anak mulai jam 7 sampai jam 3. Dan dia harus nyaman gitu.
beri ruang kepada guru-guru untuk berekspresi, menghias kelasnya supaya anak-anak berada di kelas itu nyaman, ya. Hukum jangan sampai AC-nya ini nggak nyala, AC-nya nggak dingin, pastikan perawatan rutin, ya, karena memang sekolah itu perawatan harus ada departemen khusus yang merepair seluruh hal yang membantu guru, ya. Biarlah guru fokus ke anak, karena mendidikan anak-anak menjadi anak-anak yang akidahnya kokoh, akhlaknya baik, ibadahnya tekun, ilmunya hebat. Itu guru setengah mati untuk 4 hal itu aja. Kalau nggak didukung oleh kepala sekolah, nggak didukung oleh lembaga, nggak didukung yayasan, berat guru itu Pak. Ayo kita support guru, ya, supaya mereka bisa fokus mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau Pak sore saya kira sudah lumayan Pak, di sini sudah cukup. Hanya tambahkan beri ruang kebebasan mereka untuk berekspresi. Kemudian dari Bapak Pembina, bagaimana dengan akomodasi dan fasilitas, ya? Daya dukungnya dari mana? Bukan hanya dari SPP saja, ya. Jadi pengalaman saya itu kalau gini Pak, pembagian porsi keuangan, ya. Biasanya sekolah itu ada uang pakal atau infak jariah, ada SPP, ada uang kegiatan. 3 itu besarannya 3 itu. Jadi selebihnya ada uang seragam, muatan itu untuk unit lainnya. Nah, untuk uang pakal atau infak jariah itu arahnya untuk investasi, untuk pengembangan, untuk perluasan, ya, pembelian tanah, untuk bangun, itu dari uang pangkal. SPP itu untuk operasional sekolah, untuk gaji guru, gaji karyawan, listrik, air, dan seluruhnya yang untuk program-program kepala sekolah dan LP. Sedangkan uang kegiatan ini adalah uang kembali kepada siswa, ya, di mana kalau pada sekolah-sekolah pada umumnya kita mengumpul itu setiap ada event kita minta urunan, orang tua urunan, surat urunan, orang tua tidak nyaman. Kita himpun setahun kebutuhannya apa, kemudian kita tetapkan X rupiah, misalnya 1 juta rupiah setahun kegiatan, itu dibayar di awal tahun ajaran. Dengan porsi itu kita bisa melaksanakan pembagian. Jadi kalau kita ingin misalnya renovasi itu masuk ke uang pangkal. Tapi kalau kebersihan rutin dan lain-lain itu uang SPP. Ya. Kalau untuk kegiatan siswa masuk uang kegiatan. Ya. Itu kira-kira porsinya. Nah, pada sekolah-sekolah yang maju, hampir semua sekolah saya itu semua kita sinergi dengan perbankan. Jadi laporan keuangan saya berikan pada Pak. Ini raport saya, raport keuangan saya ini. Saya ingin bangun, kira saya butuh 10 miliar. Kira-kira dari raport saya ini dia bisa kasih pinjaman saya berapa dan saya cancel berapa dengan nilai per bulan berapa. Kalau bank, oke, maka bismillah. Ya, kita rencanakan pembangunan, ya, dan biasanya kami kerjakan sendiri istilahnya. Jadi tidak ditender-kan, yaitu dengan cara kita memanggil tim perencana dari sipil maupun arsitek, ya. Kemudian kita mencari mandor, ya, mandor untuk mengawal ini dengan harga satuan per meter sekian, ya. Pengurus sepakat jalan, ya. Perizinan kita urus tim kita sendiri. Itu lebih murah dibanding kita tenderkan ke yang lain, ya. Dan alhamdulillah Bang sekarang ini sangat memanjakan sekolahan, Bang. Karena hampir semua sekolah itu liquid. Tapi tidak ada sekolah yang tidak membayar angsur. Karena pendapatannya rutin sekolah itu, kan? Ya. Ada model panenan, kalau pendaftaran murid baru panen, kan, itu maka angsuran ke bank fluktuatif, Pak. Ada bulan tertinggi, pada bulan yang lain flat, nah, gitu. Itu sudah apal gitu. Ya. Nah, apakah di sini mungkin masalah akunan dan lain untuk dipikirkan, ya. Sekarang kadang-kadang bangunan saja sudah boleh, ya. Kan ini kan sewa, ya. Tapi bangunannya ini ada nilai ekonomi. Bisa dirembuk dengan bank sepanjang rapot likuiditas uang kita ini baik. BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Amala, Bank Bukopin, mereka itu hampir tiap minggu dari saya itu. Jadi kalau dulu kita mengukur di bank, sekarang kita hidup sama Bank. Bank Jatim Syariah sekarang telah luar biasa. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lain, Pak? Apa mungkin di luar bank pangkal, SPP dan kegiatan? Ada opportunity lain, peluang lain, yaitu
apa nilai ekonomi yang ada di sekolah ini. Kalau di Al-Hikmah itu ada yang namanya seragam ya, makan siswa, kemudian peralatan sekolah dan lain-lain. Di Al-Hikmah ini karena sudah 3.000 murid dengan guru 600 sekian, sampai 3.600, setiap hari itu kita masak 3.600, ditambah 400 untuk ini Pak, catering perusahaan-perusahaan marinir yang juga kita. Jadi kita tiap hari itu mantu masak 4.000 piring. Nah itu menjadi unit usaha di yayasan, ya. Itu menjadi unit usaha. Jadi toko sekolah, ya, kantin sekolah itu bisa dikelola oleh yayasan dalam bentuk badan usaha. Ya. Saya sarankan sebaiknya tidak dalam bentuk koperasi guru dan karyawan. Ya. Dan sarankan tidak berupa itu. Sebab kalau berupa koperasi guru dan karyawan, nanti guru dan karyawan jualan di warung, di kafe. Nanti kalau istirahat siang itu guru-guru nggak ngurusi siswa. Ngurusi jajanannya ini. Gurunya itu tadi di belakang di depan, sekarang mau pindah belakang. Ngecek dagangannya. 35 tahun sebuah apa-apa. Biar kan dia gajinya udah tinggi. Oh, jadi guru. Aku udah jadi guru. Tapi nggak pernah pindah tadi. Apa saya? Fokus guru itu hasilnya saja. Hasil usaha tadi itu untuk kesejahteraan guru. Tapi jangan dilibatkan dengan kegiatan bisnis. Dia guru itu fokus ke siswa. Fokus ke siswa. Zuhur waktu masjid dampingi siswa. Wudhunya sih bener lah. Kalau sampai piur. Ya, saya jelah wudhu. Ayo sampai kanan sini. Yang betul, ya. Itu tangan sampai itu wah itu wudhu yang betul itu sampai tua di bawah itu. Itu hasil dari anggota. Ya. Itu guru yang kita cari-cari. Ya, jangan ngurusi OT, jangan ngurusi kacang, sambal dan lain-lain. Nanti lihat hasilnya untuk catering guru, hasilnya untuk THR guru, untuk BPJS guru dari situ. Dan Al-Hikmah untuk PT Pak Al-Hikmah, PT Hikmah Sejahtera Kesulusan. Itu di luar biasa. Itu yayasan. Jadi bukan hanya dari peluang yang ada di dalam, bisa mungkin saja buka di luar-luar untuk berkembang, bisa bikin toko, bisa hotel, lain-lain. Syaratnya adalah pembina, pengawas, pengurus harus solid, kompak, sinergi. Itu baru bisa mikir itu. Kalau nggak mikir itu, nanti pekerjaannya ngurusi pengurus. Saya itu di antara tadi itu ada yang punya masalah di mana salah seorang dari tim itu wafat.